Suami idaman. Menjelang dini hari, Elia terbangun dari tidur. Dia lalu tersenyum melihat pria tampan yang sedang tertidur di sebelahnya. "Selamat pagi suamiku sayang, apa yang sedang kau impikan saat ini?" Gabriele sebenarnya sudah terbangun sejak tadi, tapi dia malas untuk beranjak dari ranjang rumah sakit tempatnya tidur bersama Elia. Sembari menunggu pagi tiba, dia memandangi wajah damai nan polos milik istrinya yang masih berada di alam mimpi. Sampai di mana akhirnya mata Elia mulai mengerjapkan mata, kemudian Gabriele memutuskan untuk pura-pura tertidur. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh istrinya begitu membuka mata. "Tampan sekali, aku yakin Tuhan pasti sambil tersenyum saat menciptakan Kaiel. Cak, suamiku benar-benar sangat sempurna, dan aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Hihihi, Elia, apa yang kau bicarakan sih? Suamimu ini pasti akan mengolokmu jika mendengar perkataanmu barusan." Gumam Elia lirih sambil mengelus satu persatu aset berharga yang ada di wajah suaminya. Tanpa sepengetahuan Elia, Gabriele tengah mati-matian menahan tawanya. Perkataan istrinya barusan benar-benar sangat menggelitik hati. Tak tahan lagi, Gabriele akhirnya menangkap tangan Elia yang sedang bergerak mengusap bibirnya. "Ah!" Pekik Elia kaget saat tangannya tiba-tiba dipegang. Matanya melotot melihat suaminya yang kini sedang tersenyum aneh sembari menatap ke arahnya. "Ahem, istriku ini romantis sekali, pagi-pagi sudah menggoda suaminya. Ingin minta jatah ya, ledek Gabriele. Blus. Wajah Elia langsung merona, bukan karena perkataan suaminya melainkan malu menyadari kalau suaminya pasti mendengar apa yang dia katakan tadi. Memuji dirinya sendiri, astaga, setelah ini Elia harus bersiap digoda habis-habisan oleh suaminya yang tampan ini. Wajahmu kenapa sayang merah sekali?" ucap Gabriele lanjut mengejek. "Ih Kaiel, berhenti menggodaku." Sungut Elia menahan malu. Cepat-cepat Elia menarik tangannya kemudian berbaring menyamping membelakangi suaminya. "Sayang, kenapa memunggungiku sih? Aku kan jadi tidak bisa menikmati wajahmu yang merona itu?" tanya Gabriele kemudian melingkarkan tangannya ke pinggang Elia. "Kalau Kaiel masih terus menggodaku, selamanya aku akan seperti ini. Tidak akan kubiarkan Kaiel melihat wajahku lagi," jawab Elia sungguh-sungguh. Gabriele tergelak, dia menahan dirinya untuk tidak tertawa mendengar ancaman aneh yang terlontar dari mulut istrinya. "Yakin mampu membelakangi suamimu yang tampan ini, Tidak takut nanti ada kucing belang yang datang mendekat?" Mendengar nama kucing belang disebut, Elia refleks berbalik. Dia lupa dengan ancamannya barusan. Dipikirnya, kucing belang adalah seekor binatang yang sangat menyebalkan seperti yang pernah dikatakan oleh Lepi. "Mana kucing belangnya, Kak? Aku penasaran sekali seperti apa bentuknya, sampai-sampai Kak Lepi memintaku untuk menjadi kucing liar yang sangat galak." Sudut bibir Gabriele berkedut. Sepertinya Lepi masih belum memberitahu Elia siapa orang yang dijulukinya sebagai kucing belang. "Kaiel, ayo cepat beritahu aku," desak Elia tak sabar. "Cium aku dulu, morning kiss," sahut Gabriele sembari menunjuk pipinya. Tanpa perlu disuruh 2 kali, Elia segera memenuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Toh setelah menikah, morning kiss seperti ini sudah menjadi rutinitas mereka berdua setelah bangun tidur. "Cup, sudah Kak. Lagi? Cup, sekali lagi sayang, yang ini kan belum," rengek Gabriele sambil mengusap bibirnya. "Cup, cup, cup." Dan yang terjadi tidak hanya sebatas ciuman saja, Gabriele menggunakan kesempatan itu untuk menikmati bibir ranum istrinya, tentunya dengan tempo yang sangat pelan menggigit bibir Elia yang sedikit robek di bagian bawahnya. "Bernapas sayang," bisik Gabriele sambil tersenyum lucu melihat istrinya terengah-engah. "Hup, Kaiel ini selalu saja mencuri pasokan napasku," saut Elia sambil terus menarik napas. Dia lalu memegang bibirnya yang terasa kebas, tak sengaja menekan luka robek akibat pukulan yang dia terima kemarin siang. "Perih, hati-hati sayang, bibirmu itu sedang terluka," ucap Gabriele khawatir. "Buat apa aku hati-hati kalau kakak sendiri malah menghisapnya tadi? Tahu tidak, kakak itu seperti lintah jika sedang menciumku, rakus seperti tidak ada lagi hari esok." Gabriele mati kutu mendengar sindiran pedas istrinya. Dia lalu tertawa sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Maaf sayang, aku memang tidak bisa mengendalikan diri jika sudah menyentuhmu, tapi itu juga bukan sepenuhnya salahku. Salahkan juga tubuh dan bibirmu yang sangat candu itu. Mereka yang selalu menjeratku sampai tidak bisa melepaskan diri." Mendengar alasan konyol suaminya membuat Elia kembali tersipu malu. Satu jarinya bergerak menusuk-nusuk dada suaminya. "Mana ada aku seperti itu, Kak. Fitnah itu namanya." "Fitnah apanya sayang? Jelas-jelas tubuh dan bibirmu itu memiliki magnet yang selalu menarikku ke sana. Itu fakta, bukan fitnah sayang,"
Sahut Gabrieli gemas melihat apa yang sedang dilakukan istrinya. Tubuh Elia menegang saat sebuah gambaran muncul di matanya. Gabrieli yang sadar jika istrinya sedang melihat sesuatu, segera duduk kemudian menatap lekat ke arahnya. Dia menunggu dengan sangat sabar sampai Elia selesai dengan apa yang dia lihat. "Sayang, bukan kabar buruk kan?" tanya Gabrieli tak tenang. "Buruk kak, sangat buruk," jawab Elia panik. Kita akan terluka, dan aku akan dikurung di dalam sangkar. Nasib hidupku tergantung bagaimana kakak bisa menemukan tempat aku disembunyikan. Jangan diteruskan. Sela Gabrieli kemudian memeluk Elia. "Apapun itu, aku pasti bisa menyelamatkanmu sayang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka walau hanya seujung kuku." Elia menarik napas. Dia membenamkan kepala di dada suaminya mencoba mencari ketenangan untuk hatinya yang sedang gelisah. Sekarang Elia bisa melihat jelas seperti apa wajah pria aneh yang terus mengejarnya di dalam mimpi. Jackson. Dialah orang yang akan memasukkannya ke dalam sangkar emas yang sangat besar. Sebuah sangkar yang menurut Elia sangat menakutkan. Tapi mau sekeras apapun Elia menolaknya, takdir itu akan tetap datang. Jadi siap tidak siap, dia harus tetap mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan hari buruk tersebut. "Jangan takut, oke? Ada aku dan juga yang lainnya yang akan melindungimu," hibur Gabrieli menyadari kalau istrinya sedang ketakutan. "Oh iya sayang, semalam Lepi mencarimu begitu terbangun dari pingsannya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaanmu." Gabrieli sengaja mengalihkan perhatian Elia dari ketakutan yang sedang dirasakan sekarang. Dan apa yang dilakukan oleh Gabrieli ternyata membuahkan hasil. Elia merespon ucapannya dengan cukup antusias sampai dia lupa dengan apa yang membuatnya takut. "Astaga Kak Iel, dari semalam aku sampai lupa menanyakan bagaimana keadaan Kak Lepi. Dia kemarin terkena tembakan 2 kali. Iya 2 kali. Dan yang terakhir aku tidak tahu apa yang terjadi padanya karena aku sudah lebih dulu tak sadarkan diri. Kak Iel, Kak Lepi baik-baik saja kan? Dia tidak mati kan?" cecar Elia panik. "Tenang saja sayang, wanita sepertinya tidak akan mati semudah itu. Buktinya sekarang dia masih hidup walaupun Jegal sudah menembak dan menghajarnya. Lepi itu memiliki nyawa cadangan, jadi kau tidak perlu sekhawatir itu memikirkannya," jawab Gabrieli dibarengi dengan candaan. "Kak Iel, kau tidak boleh bicara seperti itu. Kalau tidak ada Kak Lepi saat ini aku pasti sudah bersama Jackson dan dikurung di sangkar itu. Dia mendapat luka tembak itu juga karena ingin menghalangi Jegal yang ingin membawaku pergi. Jadi kakak tidak boleh tidak menghargai pengorbanannya," kesal Elia tak terima. Iya sayang, aku hanya bercanda saja tadi. Dan untuk menghargai pengorbanannya itu, nanti setelah ini kita akan pergi mengunjunginya dan bertanya apa yang dia inginkan, oke?" sahut Gabrieli. "Sungguh?" Gabrieli mengangguk. "Tentu saja, dan sekarang sudah waktunya untuk istriku yang cantik ini mandi sebelum sarapan pagi datang." "Tapi sepertinya aku tidak bisa mandi kak. Lihatlah, tubuhku dibungkus seperti mumi. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengambil cuti untuk tidak mandi dulu. Tidak apa-apa kan kak?" usul Elia sembari mengangkat tangannya yang terbungkus perban. Bukannya menanggapi perkataan istrinya, Gabrieli malah beranjak turun dari ranjang kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Rupanya dia berniat mengambil air hangat untuk mengelap tubuh Elia supaya bersih. Elia yang melihat apa yang akan dilakukan oleh suaminya segera menolak, tapi dia menjadi tidak berdaya saat diancam tidak dibolehkan lagi menikmati mie goreng. Alhasil, sekarang dia hanya bisa menahan malu saat suaminya dengan telaten mengelap seluruh tubuhnya menggunakan air hangat yang tadi disiapkan. Sungguh, Gabrieli adalah suami idaman. Pagi yang sial. "Cia, semalam kau pulang jam berapa? Kenapa tidak pergi ke rumah sakit menjenguk ayahmu nak?" tanya Yura sambil menatap dalam ke arah putrinya yang baru saja keluar dari dalam kamar. Patricia berusaha untuk memperlihatkan raut wajah penuh penyesalan begitu mendengar pertanyaan ibunya. Dia sebenarnya sangat malas untuk pergi ke rumah sakit. Hatinya terlalu meradang setelah menyaksikan betapa ayahnya menggila saat mencari keberadaan Eleanor. Saat diberitahu kalau ayahnya mengalami kecelakaan, Patricia bahkan berharap kalau pria tidak adil itu mati. Tapi Tuhan sedang tak berpihak padanya karena ayahnya berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. "Semalam aku pulang sudah lewat tengah malam, Bu. Maaf ya, aku belum sempat menjenguk ayah di rumah sakit, tapi rencananya sebelum berangkat ke perusahaan, aku akan ke sana dulu," jawab Patricia beralasan. "Ibu sendiri kenapa ada di rumah? Apa ayah tidak mengizinkan ibu menemaninya di rumah sakit?" Wajah Yura berubah sendu. Dia lalu menggandeng tangan putrinya menuju ruang makan. "Patricia, kau jangan terlalu lelah. Sekali-kali pergilah senangkan hidupmu.
Kau masih muda, jangan hanya terpaku pada pekerjaan yang tiada habisnya itu sayang. Bu, jangan mengalihkan pembicaraan. Aku yakin ayah pasti tidak mengizinkan ibu menginap di rumah sakit kan? Cecar Patricia sakit hati melihat reaksi sedih ibunya. Sudah, jangan bahas masalah itu. Mungkin ayahmu memerlukan waktu untuk sendiri dulu. Setelah mendengar kenyataan yang selama ini disembunyikan oleh kakekmu, kita harus bisa memakluminya, Cia. Karena bagaimanapun kenyataan itu sangat menyakiti hati ayahmu. Jawab Yura berusaha untuk tegar. Patricia menepis tangan ibunya dengan kasar. Semua ini gara-gara gadis sialan itu, Bu. Lagi pula, untuk apa sih dia muncul setelah bertahun-tahun menghilang? Tapi ibu tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya merusak keutuhan keluarga ini. Dia tidak pantas ada di tengah-tengah kita. Cia, jangan seperti itu, Nak. Ayahmu sangat berharap bisa bertemu dengan Eleanor. Kau tidak boleh menghalangi pertemuan mereka, sahut Yura setengah tidak rela. Aku tidak peduli, Bu. Sudah cukup selama ini ayah mengabaikan keberadaan kita berdua. Jika gadis sialan itu benar-benar kembali ke rumah ini, posisi kita pasti terancam, Bu. Ayah dan kakek pasti tidak akan peduli lagi pada kita. Ibu harus sadar itu, Bu. Ibu harus percaya dengan ucapanku. Geram Patricia. Yura terdiam, entahlah setengah hatinya melarang untuk menyetujui keinginan putrinya, tapi setengah hatinya lagi mendukung niat Patricia yang ingin menyingkirkan anak kandung suaminya. Yura juga tidak bodoh, dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada hidupnya jika gadis itu kembali ke rumah ini. Sudah bisa dipastikan kalau dia dan putrinya akan berubah menjadi makhluk tak kasat mata di mata suami dan ayah mertuanya kelak. Yura sangat tidak menginginkan hal tersebut, tapi, Bu, aku melakukan ini semua demi kebahagiaan ayah dan ibu. Aku tidak mau kalian berjarak lagi karena kehadiran gadis sialan itu. Sekarang, tidak peduli ibu setuju atau tidak, aku akan tetap menyingkirkannya, apapun yang terjadi. Ucap Patricia kemudian pergi keluar. Dia tak memedulikan teriakan ibunya yang memintanya untuk berhenti. Kebenciannya terhadap Eleanor semakin memuncak mengingat betapa menyedihkan wajah ibunya tadi. Dengan diliputi amarah yang sangat besar, Patricia pergi meninggalkan rumahnya. Di tengah jalan, dia menghubungi orang suruhannya untuk sesegera mungkin menemukan Eleanor. Parasit itu harus segera dilenyapkan sebelum ayahnya berhasil membawanya pulang ke rumah. Bisa hancur semua rencananya yang ingin menguasai seluruh harta milik keluarga Ma. Karena bagaimanapun, Patricia juga sadar Eleanor lah pewaris sebenarnya, bukan dia. Brak, sit, umpat Patricia saat ada yang menabrak mobilnya dari arah belakang. Baru saja Patricia hendak keluar dari dalam mobilnya, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela. Kekesalannya semakin bertambah begitu dia melihat siapa orang yang sedang tersenyum sambil terus mengetuk kaca mobil. Sayang, ayo cepat buka jendelanya sekarang. Jangan paksa aku merusak mobil mahalmu ini ya. Bujuk Junio dibarengi dengan semirik mesum di bibirnya. Sadar kalau ancaman itu bukan main-main, dengan malas Patricia membuka kaca mobil. Dia menatap bengis ke arah pria yang kini sedang bertumpu dagu di dekat jendela. Mau apa kau? Apa kau tidak punya otak sampai harus menabrak mobilku, ha? Tanya Patricia kesal. Wait, santai sayang. Tadi itu aku tidak sengaja menabraknya. Jawab Junio, seraya mengangkat dua jarinya ke atas. Lagi pula, siapa suruh kau tidak merespon panggilanku? Jadi ya aku memakai cara lain untuk menarik perhatianmu. Kau gila Junio, tahu tidak perbuatanmu itu bisa mencelakaiku. Memangnya kau mau bertanggung jawab jika sampai terjadi sesuatu padaku, ha? Sentak Patricia semakin terbakar emosi. Junio tersenyum, satu tangannya bergerak mencengkram pipi Patricia. Senyumnya yang tadi terlihat mesum kini beralih menjadi senyum yang sangat mengerikan. Dia sedikit tidak suka saat dibentak oleh wanita yang terus menatapnya dengan penuh kebencian. Sebaiknya kau jangan berbicara dengan nada tinggi jika sedang bersamaku, Patricia. Aku memang tertarik padamu, tapi bukan berarti aku akan mengalah begitu saja saat harga diriku sebagai pria direndahkan. Kau boleh saja angkuh dan bersikap cetus, tapi ingat, di hadapan seorang Junio, kau haruslah menjadi wanita yang lembut dan patuh, mengerti? Lepaskan tanganmu, Junio. Jangan menyentuhku sembarangan. Sergap Patricia sembari berusaha melepaskan cengkraman tangan Junio dari dagunya. Dan juga kau itu bukan siapa-siapaku. Jadi jangan harap aku akan mendengarkan apa yang kau katakan barusan. Memangnya apa hakmu mengaturku seperti itu? Cih, kau sangat menjijikkan, Tuan Junio. Rahang Junio mengetat. Dengan kasar dia mendorong wajah Patricia hingga tertoleh ke arah samping. Setelah itu, Junio membuka pintu mobil kemudian masuk ke dalam. Patricia yang sadar ada bahaya mendekat berniat keluar melarikan diri. Namun sayang, niatnya langsung terbaca begitu saja oleh Junio. Dengan kasar, pria itu menarik rambutnya hingga kepala Patricia tertunduk ke pangkuannya. Mau kemana, Hem?
Sinis Junio, lepaskan rambutku brengsek. Plak, sudah aku bilang jangan membentakku. Kau ingin mati ya? Amuk Junio setelah menampar pipi Patricia dengan sangat kuat. Patricia, aku ingatkan kau sekali lagi. Jangan memancing amarahku atau kau akan sangat menyesal. Napas Patricia memburu, dia lalu memegang pipinya. Tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh pria sinting di sebelahnya. Junio, aku tidak tahu apa motifmu mendekatiku selama ini. Dan juga, sikap kasarmu barusan tidak akan pernah aku lupakan. Mungkin sekarang kau menang, tapi bukan berarti aku mengaku kalah. Kau harus mengerti siapa wanita yang sedang kau ancam. Jangan kau pikir, aku akan takut dengan gertakanmu. Seorang Patricia Young tidak akan pernah takut pada siapapun. Ingat itu, Morrigan Junio yang terhormat. Junio tertegun melihat keberanian di diri Patricia. Bukannya tersinggung, kali ini malah semakin tertantang untuk bisa memilikinya. Biarlah untuk sekarang lebih baik dia yang mengalah dulu. Perlu cara yang cukup cerdik agar bisa menjerat wanita cantik ini sebelum menjadikan dia koleksi manekin di rumahnya. Sayang, aku jadi semakin jatuh cinta padamu. Pertahankan ya, aku akan menunggu aksimu selanjutnya. Kau sangat galak seperti jaguar dan aku bangga memilikimu. Puji Junio sembari membelai bekas luka yang dia buat di wajah Patricia. Baiklah, sekarang aku pergi dulu. Jangan merindukan aku ya. Anjing, dibunuh pun aku tidak akan sudi merindukan pria menjijikan sepertimu, Junio. Pergi dan jangan pernah temui aku lagi. Aku muak melihat wajah keparat. Hardik Patricia saat Junio hendak keluar dari mobilnya. Junio tertawa senang mendengar teriakan frustasi dari Patricia. Sebelum benar-benar pergi, dia masih menyempatkan diri untuk memberikan kiss bye pada wanita yang sedang memelototi mata ke arahnya. Bajingan kau, Junio. Hahaha, iya sayang, aku tahu kau sangat mencintaiku, jangan khawatir. Aku juga sangat mencintaimu. Sahut Junio seraya melenggang masuk ke mobilnya. Patricia yang sedang emosi segera memacu kendaraannya dengan sangat cepat. Sudah cukup dia dibuat kesal karena ulah ayahnya yang mengacaukan ibunya. Ditambah lagi dia harus menghadapi kegilaan seorang pria abnormal seperti Junio yang dengan gilanya menabrak mobil bahkan memukulnya juga. Entahlah, pagi ini nasib Patricia benar-benar sangat sial, membuat emosinya semakin memuncak. Awas kau Junio, kalau masih berani menggangguku, jangan salahkan aku jika suatu hari aku mengirimkan seseorang untuk menyingkirkanmu dari dunia ini. Sialan, umpat Patricia sambil memukuli setir mobilnya.